Dugaan penggelapan dana mengguncang Yayasan Tri Viachastie Pari yang berlokasi di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Mantan Ketua Yayasan Tri Viachastie Pari, Nova Widjoyo Aryo Wisanggeni, didampingi kuasa hukumnya, Joko Purwanto, melaporkan dugaan penggelapan dana ke Polsek Gajah Mungkur. Selain dugaan penggelapan dana, laporan tersebut juga mencakup dugaan praktik jual-beli beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Laporan diketahui telah disampaikan sejak April, saat Nova masih menjabat sebagai ketua yayasan. Nova menyebut nilai dugaan penggelapan dana mencapai sekitar 158,7 juta rupiah. Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan yayasan. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengelola dana dari mahasiswa, yayasan harus memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik. Ia juga berharap seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui rekening resmi yayasan, bukan menggunakan rekening pribadi. Sementara itu, kuasa hukum Nova menyatakan pihak kepolisian telah merespons laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat beserta para saksi. Di sisi lain, Ketua Yayasan Tri Viachastie Pari yang baru, Bambang Guritno, belum memberikan keterangan kepada awak media terkait laporan tersebut. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Kami itu sempat mengadakan internal audit. Saya mengerti kemampuan saya kan juga bukan aparat. Membedahnya pun juga pasti punya keterbatasan. Ya, jadi daripada saya salah, makanya karena tidak ada langkah selanjutnya yang di pimpinan Istiqlal, ya saya lebih baik saya melapor saja biar hukum yang membuka ini kesalahannya seperti apa. Memang kami sudah melampirkan juga semua barang bukti. Untuk saat ini memang yang kami lakukan dua kasus. Semoga kasus yang lain tidak perlu kami tambahin lagi karena cukup kompleks sekali ya. Informasinya mengenai pendidikan itu ternyata tidak mudah. Berarti untuk barang bukti sudah ditemukan? Sudah ada semua di Polsek. Sudah. Sudah di Polsek semua. Logisnya gimana Pak Novi? Pak Novi atau Pak Joko nih yang jawab? Pak Nova. Jadi izin warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sudah menyampaikan bahwa memang benar juga saya melakukan pelaporan atau pengaduan. Ya, di mana itu pengaduan itu lewat Polsek Gajah Mungkur terkait dugaan adanya penyalahgunaan atau mungkin penggelapan bahasa umumnya saya kurang mengerti. Ini ada di laporan pengaduan, mungkin bisa diminta sama Pak Joko. Itu saya lakukan kalau tidak salah di bulan April dan bulan Mei ada dua pengaduan. Baik itu yang pertama terkait masalah jurnal, lalu yang kedua terkait masalah pembiayaan mahasiswa KIP. Namun sampai sekarang mahasiswanya atau kuotanya tidak ada. Jadi mana dua-duanya ini yang kami tahu ada kerugian di yayasan sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan semuanya dalam proses hukum melalui perwakilan saya, Pak Joko. Jumlahnya
Berapa Pak? Itu penyimpangannya jumlahnya berapa? Penyimpangannya, Iya. penyimpangannya kalau jadi kalau misalnya masalah kalau yang apa untuk AIB sendiri itu nilainya 158.700.000. Terus untuk lain-lainnya? Nah, untuk yang jurnal itu masih dibedah oleh pihak kepolisian bikin tim karena memang banyak yang harus diperiksa. Yang saya tahu seperti itu sudah saya infonya yang saya dapat sih sudah ada beberapa yang diperiksa. Kami menunggu perkembangan selanjutnya. Oh iya. Ya, Pak Joko nih yang sebagai advokasinya Pak Nova ya. Gimana Mas proses selanjutnya untuk proses hukumnya itu? Ya, yang paling utama dan terutama bahwasanya kita sudah melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Gajah Mungkur. Kita menunggu aparat dari kepolisian juga, khususnya Polsek Gajah Mungkur Semarang, untuk menindaklanjuti yang dimana peristiwa dugaan tindakan penggelapan yang dimana pasal terbaru 2026 itu pasal 489 KUHP. Maka dari itu saya mengingatkan kepada pihak Polsek ataupun yang berwenang khususnya menangani perihal tersebut untuk segera bertindak, karena info yang kami terima dalam minggu ini bahwasanya tanggal 13 hari Senin 2026 para pihak yang belum hadir dalam undangan klarifikasi harap segera hadir, karena proses hukum akan berlanjut terus dan kita juga inginnya segera untuk menetapkan apa yang menjadi dugaan penggelapan tersebut yang dilaporkan menjadi tersangka. Ini sih. Itu kira-kira berapa orang yang dilaporkan? Kalau kemungkinan kurang lebihnya hampir 7 orang, 8 orang ya. Yang diperiksa? Iya, itu beruntun bukan hanya sekedar satu perkara saja, tapi ada beberapa perihal perkara penggelapan tersebut yang dimana secara masif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Terus untuk kepengurusan yayasan itu seperti Pak Bambang Guritno itu sebagai apa? Kalau Bambang Guritno sendiri selaku mantan Bupati Semarang atau Bupati Larang, bahwasanya beliaunya sekarang ditunjuk sebagai ketua yayasan yang baru, menggantikan Bapak Nova selaku ketua pengurus yayasan yang lama, seperti itu. Berarti Pak Bambang itu nggak ada keterlibatan ya? Kalau Pak Bambang tidak mengetahui perihal apa yang sekiranya dilaporkan oleh ketua atau mantan yayasan yang lama, seperti itu. Jadi kita menindaklanjuti, mungkin bisa juga untuk alibi mereka menggantikan secara notarial perihal tentang kepengurusan yang baru itu, karena diduga mereka sudah pada ketakutan. Dalam hal ini kita melaporkan dugaan penggelapan uang yayasan. Padahal pengurus baru itu sudah berjalan berapa lama? Kurang lebihnya hampir sebulan. Oh baru sebulan kalau sudah sudah ada penyimpangan ya? Sebelumnya. Oh sebelumnya sudah terjadi penyimpangan. Berarti masih di bawah kepemimpinan Pak Nova. Iya, betul. Jadi sudah diketahui sejak kepemimpinan Pak Nova ya? Iya, betul. Permasalahan itu kemungkinan bendara ada keterlibatan nggak ini? Dugaan kita juga belum ke situ karena masih bentuknya dalam penyidikan itu masih klarifikasi di Polsek Gajah Mungkur. Maka kita masih menduga-duga ataupun melaporkan seseorang yang nantinya akan tanggung renteng yang sekiranya ikut mempertanggungjawabkan uang yayasan yang selama ini disalahgunakan. Oh berarti itu
uang yayasan itu disalahgunakan, belum ada keterangan khusus yang siapa yang tersangkanya, belum ada. Belum. Kalau perihal penggunaan uang yayasan tersebut, memang selama ini belum dilaporkan. Dilaporkan secara real, secara rinci kepada yayasan itu sendiri. Dikarenakan salah satunya pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dimintai klarifikasi oleh ketua yayasan yang lama kepada Pak Nova. Mereka tidak bisa menjelaskan secara detailnya. Oh gitu. Ya, Berarti kan itu menyangkut kalau pendanaan menyangkut bendara ya. iya. Yang jelas bendaranya waktu itu siapa, Pak Novan? Kalau di zaman saya memang bendaharanya ada dua, ada Pak Kriswinoto dan Putri. Mbak Putri. Putri. Putri ya. Putri. Oh, ya dulu bendaranya itu. Terus keinginan selanjutnya gimana, Pak Joko? Kalau saya selaku PH-nya dari klien saya, pertama tetap dari pihak klien saya menginginkan supaya ada pertanggungjawaban. Apa yang sekiranya menjadi hak dan kewajibannya yayasan mohon dikembalikan. Kalau memang itu menurut keterangan pihak berwajib memang harus diteruskan, kita ngikut apa prosedur hukum yang di Indonesia. Seandainya sampai ke proses RJ gimana? Saya mau kembalikan kepada para pihak. Saya tidak bisa memberikan statement apapun yang sekiranya bukan menjadi wewenang saya. Oh gitu. Terima kasih, Pak. Sama. Dari Semarang, Endang Mawarti, Patroli Indonesia, melaporkan.